Kisah para wali di tanah Jawa bahkan di dunia membuat kita sedikit berpikir untuk bisa menjadi seperti mereka. Tapi, terkadang di dalam hati dan pikiran kita yang terbesit hanyalah keinginan untuk sakti, berkaromah, ataupun memiliki banyak pengikut. Tidak salah memang, tapi itu semua bukan tujuan utama dalam menjadi wali. Karena selain tingkat keilmuan yang tinggi, pelajaran yang didapatkan dalam mengarungi hidup juga tidak mudah. Berikut ini adalah 5 hal yang perlu kita miliki jika ingin menjadi wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Wasilah Kehidupan, channel untuk kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi wali atau kekasih Allah adalah suatu hal yang mulia. Jika orang sudah mencapai makom ini, tentunya mereka akan memperoleh derajat yang mulia. Tapi, perlu diketahui bahwa orang yang menjadi wali sudah tidak bergelut dengan pelajaran dunia. Yang menjadi PR dia selanjutnya adalah pelajaran qalbu. Ya, pelajaran yang rasanya tidak mudah untuk dilalui. Ini bukan tentang membaca dan mengikuti ceramah para ulama, tapi lebih tepatnya adalah ilmu praktek yang harus dijalankan. Sisi keilmuan yang dimiliki sudah tidak lagi fikih ataupun akidah, tapi sudah masuk dalam ilmu yang lebih tinggi yang biasa disebut dengan tasawuf. Kita sering memperdebatkan antara ilmu-ilmu ini, tapi hal ini adalah sesuatu yang wajar. Karena ahli syariat akan terus memperdebatkan tentang apa yang sudah dipelajari, dan ahli marifat akan terus diam tanpa memikirkan apa yang difitnahkan kepada dirinya. Aneh memang, tapi makom itu akan kalian semua dapatkan jika sudah waktunya. Masuk ke dalam tasawuf? Ya, tasawuf adalah ilmu untuk mengantarkan kita meraih kebeningan qalbu, kemuliaan akhlak, dan pendekatan diri kepada Allah. Setiap orang beriman tentunya mempunyai harapan bisa meraih 3 hal itu. Kesibukan sehari-hari, kesenangan duniawi, juga ego dalam diri seringkali mengikis kesadaran ruhani dan semangatnya, sehingga ia mungkin lalai dan terombang-ambing. Bahkan, banyak yang gugur karena belum memahami ujian dan cobaan yang dia terima. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Dan di ayat lain menjelaskan, "Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, 'Kapankah datang pertolongan Allah?' Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Dari sinilah kita perlu menyadari bahwa kebaikan dan keburukan itu sama dalam pandangan Allah. Keduanya merupakan takdir dan ujian yang bergiliran. Bahkan, orang yang telah belajar makrifat akan mengambil pelajaran tentang hal demikian, bahwa Allah menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk menguji yang akan dipergantikan. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Quran Surat Ali Imran ayat 140. Jadi, alangkah baiknya jika kita selalu menjaga diri sewajarnya kita berlaku baik. Jika terjatuh, jangan terlalu bersedih, dan jika naik, jangan terlalu berbangga. Apalagi jika kita lantas menjelekkan orang yang sedang terjatuh, bahkan pemaksiat sekalipun. Siapa yang menjelek-jelekan saudaranya karena suatu dosa, maka ia tidak akan mati kecuali mengamalkan dosa tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Bahkan di dalam Madarijus Salikin diterangkan bahwa
engkau mencela saudaramu yang melakukan dosa, ini lebih besar dosanya daripada dosa yang dilakukan saudaramu, dan maksiat yang lebih besar karena menghilangkan ketaatan dan merasa dirinya suci. Kembali lagi kepada sikap yang dimiliki para wali, berikut ini kami rangkum 5 hal yang perlu dimiliki para wali sebagai berikut. Yang pertama adalah sabar yang tidak ada batasnya. Setiap orang pasti sering menghadapi kesulitan dalam kehidupannya. Kesulitan-kesulitan itu memang sengaja Allah hadirkan dalam hidup manusia untuk menguji kesabarannya. Sebagaimana dalam Al-Quran yang berbunyi, dan kami pasti akan memberikan kalian sesuatu kesulitan berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Apapun ceritanya, yang jelas bahwa semua itu adalah peristiwa yang mengurangi atau menghilangkan kenyamanan yang selama ini dirasakan. Syekh Abu Yazid pernah berziarah kubur dan kepalanya dipukul dengan kecapi oleh pemuda yang sedang mabuk hingga kepalanya berdarah. Paginya, Syekh Abu Yazid memanggil muridnya dan menanyakan harga sebuah kecapi. Setelah mengetahui harganya, muridnya pun disuruh membeli dan memberikannya kepada pemuda yang memukulnya. Pemuda itu pun terhenyak. Ia menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya tadi malam. Ia kemudian bergegas pergi mendatangi Syekh Abu Yazid. Ia meminta maaf dan bertaubat. Setelah itu, banyak pemuda lain juga ikut bertaubat dengannya. Kalau kita yang mengalaminya, mungkin kita sudah berkata bahwa sabar itu ada batasnya. Tapi hal ini justru menjadi alat pembenaran kita dalam meluapkan amarah. Semoga kita selalu dibimbing Allah dan selalu diampuni dosa-dosa kita. Mereka orang-orang yang sabar adalah orang yang jika ditimpa musibah, mereka berkata sesungguhnya semua itu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Merekalah yang akan memperoleh kasih sayang dari Tuhan mereka. Merekalah orang-orang yang terbimbing. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156-157. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Dalam Islam, tanggung jawab tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga religius dan spiritual. Sikap itu adalah satu di antara sekian akhlak mulia yang tentunya harus ada pada diri setiap muslim. Sikap tanggung jawab ini sendiri merupakan sikap personal seorang hamba kepada Tuhan, karena setiap manusia diciptakan dengan memikul tanggung jawab dalam ketaatan pada aturan Tuhan, baik perintah, anjuran maupun larangannya. Allah berfirman, dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Pada hakikatnya, setiap yang ada di dunia ini, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, Allah ciptakan dengan tujuan dan manfaatnya masing-masing. Kemudian, melalui para nabi dan rasulnya, Allah pun menurunkan agama yang berisi prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan dalam berperilaku dan memanfaatkan semua yang tersedia di dunia. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari. Secara logis, dalam pandangan siapapun, tak peduli agama atau suku bangsanya, tanggung jawab adalah sikap yang mulia. Sesuatu yang baik akan dimintai pertanggungjawaban, begitu pula yang tidak baik. Yang ketiga adalah bersikap santun. Dikisahkan, Imam Hasan bertetangga dengan seorang Nasrani. Tetangganya itu memiliki kamar kecil yang terletak di loteng di atas rumahnya. Ternyata saluran di kamar kecilnya itu bocor dan airnya menetes ke dalam kamar Imam Hasan. Beliau menyuruh istrinya meletakkan sebuah wadah agar air penampungan dari kamar kecil tetangganya itu tidak menyebar kemana-mana. Selama 20 tahun hal itu berlangsung, beliau tetap tidak mengeluh dan tidak memberitahu tetangga Nasraninya itu. Suatu hari beliau jatuh sakit, tetangganya itu datang menjenguk. Setelah beberapa saat, ia merasa aneh melihat di kamar beliau ada air menetes dari atas.
Ia melihat dengan seksama tetesan air yang terkumpul dalam wadah itu. Ternyata air kencing. Ia pun langsung mengerti bahwa air kencing itu merembas dari kamar kecilnya. Dengan perasaan bersalah namun heran, ia memberanikan diri bertanya, "Imam, sejak kapan Anda bersabar atas tetesan air kencing kami ini?" Beliau tidak menjawab. Barangkali beliau tidak mau membuat tetangganya itu merasa malu. "Imam, katakanlah dengan jujur, sejak kapan Anda bersabar atas tetesan air kencing kami? Jika tidak Anda katakan, maka kami akan merasa sangat bersalah," desaknya. "Sejak 20 tahun yang lalu," beliau menjawab dengan suara parau. "Kenapa Anda tidak memberitahuku?" Imam Hasan menjawab, "Nabi kami SAW mengajarkan untuk memuliakan tetangga. Beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Seketika itu, si tetangga itu langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia dan seluruh keluarganya masuk Islam. Rasulullah SAW adalah panutan sempurna bagi setiap muslim. Beliau selalu menyampaikan risalah dengan contoh teladan kemuliaan akhlak yang beliau berikan. Sebagaimana terungkap dari sabda beliau, akan diutus oleh Allah tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Sikap ini juga telah disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta bagi dia yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang keempat adalah mengokohkan keyakinan. Dalam firman Allah berbunyi, "Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau memberi kekuasaan pada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau pun mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Hanya dalam genggaman-Mu lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ali Imran ayat 21. Jika kita memperhatikan dengan saksama kalimat per kalimat yang ada di dalam ayat tersebut, tentunya kita bisa menarik kesimpulan bahwa apapun yang sudah menjadi ketetapan Allah, sangatlah mudah untuk Allah merealisasikan. Bahkan sangat mudah bagi Allah untuk mengangkat derajat seseorang atau bahkan menghinakan seseorang dari kedudukan yang dia miliki. Untuk itulah Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita banyak berdoa agar dikuatkan iman dan keyakinan kita. Ya Allah, tingkatkanlah kualitas keimanan, keyakinan, dan pemahamanku. Hadis riwayat Tabrani. Keyakinan kepada Allah ini bisa ditingkatkan kualitasnya dengan usaha-usaha ruhani tertentu dalam bentuk riyadoh atau mujahadah. Dan usaha ini tentunya tidak bisa dilakukan sendiri tanpa bimbingan seorang guru yang ahli dan terpercaya. Syekh Abdul Qadir Isa mengibaratkan Syekh Mursyid atau guru adalah cermin yang akan menunjukkan kepada si murid penyakit-penyakit apa yang berserang dalam jiwa atau rohaninya, seperti bangga, sombong, ria, pemarah, malas, keras kepala, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit rohani itulah yang menggerogoti keyakinan seorang mukmin. Perlunya memiliki seorang guru mursyid sebenarnya sudah diisyaratkan Nabi SAW seperti dalam sabdanya, seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Jika dia melihat aib pada diri saudaranya, maka dia memperbaikinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tentang perintah untuk yakin kepada Allah dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6 sudah ditegaskan bahwa sesungguhnya dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Yang kelima adalah taubat nasuha. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Menurut para ulama, ada 3 unsur atau rukun dalam taubat. Pertama adalah menyesal, yakni seorang hamba dengan penuh kesadaran menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya. Tidak hanya terkait dengan Allah, tetapi juga terkait dengan manusia lainnya. Yang kedua adalah meninggalkan perbuatan dosa tersebut,
Dalam artian, apa yang dilakukan dalam dosanya telah selesai dan tidak akan diulangi kembali. Ketiga, bertekad dalam jiwa untuk tidak lagi melakukan untuk selamanya. Inilah 3 perkara yang bisa disebut dengan taubat nasuha. Perlu diketahui bahwa yang paling utama dan mendasar ialah penyesalan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah penyesalan adalah taubat. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Bukan taubat jika tanpa penyesalan. Artinya, taubat yang sungguh-sungguh pasti bermula dari sebuah penyesalan. Kita sering melihat banyak orang yang melakukan dosa, kemudian bilang menyesal karena tertangkap atau malu pada lingkungan. Terus kemudian dia melakukan kesalahan yang sama. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya adalah penyesalan. Memang secara ucapan telah disampaikan, tapi secara perasaan dan lubuk hati yang paling dalam tidak ada rasa penyesalan tersebut. Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi berkata, taubat adalah awal dari sebuah perjalanan rohani, permulaan dari sejumlah level rohani atau muqamat yang harus dilalui seorang hamba dalam perjuangan mendekatkan diri kepada Allah. Taubat diibaratkan seperti sebuah fondasi yang mendasari berdirinya sebuah bangunan. Bagaimana sebuah bangunan bisa berdiri kokoh jika fondasinya rapuh? Setelah fondasi itu kokoh tertanam, barulah bagian-bagian lain bangunan itu didirikan di atasnya. Karena taubat yang sesungguhnya akan mengembalikan jiwa manusia kepada kesuciannya seperti bayi yang baru dilahirkan. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak menyandang dosa. Hadis riwayat At-Tabrani. Tapi perlu diingat bahwa sekecil apapun, setiap hari kita pasti berbuat dosa. Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang adalah suatu perbuatan dosa yang tersembunyi. Ingin memperlihatkan sesuatu hal yang kita miliki, bahkan hal itu sulit untuk didapatkan orang lain, adalah termasuk perbuatan dosa. Belum lagi dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya bagi kita semua. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Taubat bukan perkara mudah meskipun pada tingkatnya yang pertama, sebab ia mensyaratkan komitmen meninggalkan dosa atau maksiat saat itu dan untuk selamanya. Sangat banyak sikap para wali yang akan kita bahas, tapi karena terlalu panjang maka akan kita sampaikan pada kesempatan yang berbeda. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi salah satu manusia yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.